Orang yang bilang gitu kalau cewek itu nyari cowok yang kalau dibandingin kaya terus sama humoris, kayaknya lebih banyak yang milih yang humoris gitu. Tapi masalahnya yang humoris juga banyak yang kaya, jadi yang humoris miskin nggak dapat juga ya. Ada stand up comedian yang bisa dibayar 70 juta untuk setengah jam. What? Orang sih ngelihatnya, ih kerjanya enak banget setengah jam dibayar segitu. Tapi lo nggak tahu penderitaannya untuk mendapatkan di posisi itu. Gue tuh suka agak kesel kalau ada yang bilang, ya lah cuma gitu doang. Lo ngomong doang-doangnya enak banget kayak nyanyi ya. Kalau gue juga ngeliatnya, ya lah enak banget, memes nyanyi doang. Ya gue nggak ngerasain penderitaan lo latihan, penderitaan lo supaya lo tetap bisa tidak fales, penderitaan lo untuk nyari baju yang pas. Hal yang paling menakutkan bagi Cing Abdel adalah? Kalau sekarang itu gue takutnya tuh mati dan meninggalkan keluarga gue dalam kondisi yang lemah. Temon atau Jarwo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi guys, welcome back to my channel. Memes Profesori di sini. Dan podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang luar biasa gantengnya. Talentanya wow. Dan yang pasti dia lucu banget orangnya. Siapa lagi kalau bukan Bang Temon? Dia nggak bisa bedain mana yang jelek banget. Cing Abdel, mohon maaf. Sering banget orang yang salah kayak begitu. Tahu nggak? Aku dulu ngiranya Abdel Temon tuh satu nama. Ternyata dua ya. Beda. Dua-duanya begitu lagi ya. Iya. Karena aku kirain Cing Abdel dulu sama Temon itu kayak semacam grup bajai gitu loh. Bukan, atau kayak grup cagur gitu. Bukan ya? Bukan nama orang, lo nyangkanya itu nama grup gitu. Iya. Satu enggak. Gitu, satu kesatuan gitu. Enggak, dua manusia, dua kepribadian, dua hal yang berbeda. Abdel sama Temon itu jauh berbeda. Gitu. Tapi memang kerjanya bareng terus. Dari kita sama-sama masih remaja lah, kita tuh tahun 90-an udah bareng gitu. Oh iya? Iya, udah lama sama si Temon ini. 30 tahun lah gue mengenal Temon tuh. Wow. Lebih lama dari umur lo ya? Iya. Iya lagi. Dulu masih direncanain, gue udah temenan. Dulu pertama kali di apa ketemu sama? Di radio. Oh, radio dulu. Di radio. Jadi kita sama-sama siaran di situ. Gitu, ketemu. Terus merambah gitu. Iya, tapi kan lama tuh, Mes. Dari tahun 90, terus kita di TV-nya itu tahun 2006 atau 2007 lah. Jadi lumayan lama lah, gitu. Belasan tahun kita bareng-bareng sampai akhirnya baru masuk ke TV tahun 2006 atau 2007. Oke, jadi ya bisa dibilang chemistry-nya udah nyatu banget ya? Chemistry permusuhan kami memang udah klop banget lah gitu. Karena memang kita chemistry yang diperlukan itu adalah permusuhan, karena memang apa namanya ya, style kita tuh berantem gitu. Oke. Ininya ngelawak itu ngelawak berantem iya, gitu. Tapi kan dari situ ya itu yang bikin kalian berdua jadi unik ya menurut aku. Iya, selain Temon yang tampilannya juga udah unik gitu. Iya, memang kalau komedi kan harus yang negatif ya. Kita harus menampilkan sesuatu yang negatif. Gak bisa yang positif-positif aja gitu kalau ini. Iya. Orang kaya pun kalau kita mau ngomongin di komedi, kita harus pakai nada sombong supaya jadi lucu. Pokoknya pendekatan komedi itu pasti harus negatif. Kemudian nanti di ujungnya baru kita kasih komedi sehingga orang bisa nikmatin gitu. Dulu siapa yang pertama kali nyatuin di radio? Gue itu sama Temon itu awalnya gue duluan yang siaran. Terus Temon masuk. Setelah itu kita ditandemin pasti sama
siapa namanya ya? Mas Dedet atau siapa gitulah. Oke. Mas Dedet lah kalau nggak salah. Mas Dedet yang sebagai kayak station manajernya gitu, yang kerjanya itu tandem-tandemin para penyiar gitu, kasih jadwal penyiar gitu. Nah kita tuh ditandemin sama Mas Dedet. Oh, jadi tapi dari situ aku terusan sampai sekarang ya? Keterusan sampai sekarang. Luar biasa. Aduh, Cing, ini kan kalau kita ngomongin tentang apa namanya, entertainer ya, tapi lebih tepatnya ke komedian ya. Iya. Kok bisa tiba-tiba pengennya jadi komedian gitu? Tahu dari mana sih kalau diri sendiri tuh lucu? Susah tahu orang tuh kalau mau ngelucu tapi aslinya dia tuh nggak bisa lucu. Iya, iya. Iya nggak sih? Karena bakat ya kalau lucu itu ya. Kayak Dari musik. mana? Gimana caranya? Kadang orang tuh ada pengen banget misalnya stand up comedy tapi ya dia nggak lucu, gimana dong? Iya, iya. Kalau gue sih percaya semua hal harus punya bakat ya. Walaupun ada orang bilang katanya bakat itu cuma 1%, 99% kerja keras. Tapi kalau nggak ada 1% itu ya nggak bakal jadi. Lo mau latihan nyanyi setiap hari, tapi kalau memang bakat lo nggak ada di situ ya fals-fals juga. Iya. Nggak bakal bisa gitu. Benar. Kalau kita sama-sama udah punya bakat, nah barulah latihan itu yang akan menentukan kita berhasil atau enggak. Tapi harus punya bakatnya dulu. Sama komedi juga gitu, kalau menurut gue ya harus punya bakat. Karena pasti kita sering nemuin orang yang berusaha untuk melucu, tapi emang bakat dia nggak lucu ya. Nggak ada yang lucu juga gitu. Atau ada orang yang di pergaulan kita yang ngomong sedikit aja kita udah bisa ketawa karena memang dia punya bakat lucu. Iya. Nah itu mungkin harus kita temuin sendiri lah seiring berjalannya waktu gitu. Bahwa kita punya bakat ngelucu kan nggak ada sekolahnya. Bener. Nggak ada sekolahnya Itu dia. gitu kan. Kalau kita mau nyanyi kita bisa tahu nih anak kita punya bakat atau enggak, masukin aja ke tempat kursus. Ntar kita tanya sama gurunya dia berbakat apa enggak. Pasti gurunya yang fair akan bilang bakatnya kurang di sini, tapi kalau untuk sekedar nyanyi aja bisa gitu. Kita bisa tahu, lo mau matematika masukin ke tempat matematika, ntar gurunya akan tahu dia punya bakat atau enggak. Komedi itu belum ada itunya gitu. Jadi ya jalanin aja dulu sampai akhirnya kita bisa ketemu bahwa memang ada bakat di situ. Kita bergaul sama orang-orang komedi dan hukum seleksi alamnya akan berjalan kok. Siapa yang tidak berbakat dia akan minggir dan mungkin Mencari jalan lain. Tapi masih di dunia komedi, misalnya dia jadi scriptwriter-nya, mungkin bakatnya lebih di situ. Oh iya. Bukan sebagai performernya. Jadi nggak harus selalu di depan kamera ya? Iya, kayak sekarang anak-anak stand up itu misalnya dia tampil 1 orang, timnya banyak, bisa 5, bisa 6 orang gitu, untuk bikinin materinya segala macem. Dulu mungkin tidak seperti itu ya, tapi sekarang kayaknya industri komedi udah mulai seperti itu deh. Semakin terbuka kok industri komedi ini, banyak sutradara komedi, sutradara banyak yang bagus, tapi giliran komedi kayaknya memang perlu sentuhan tersendiri gitu. Betul. Udah banyak lah industri komedi. Udah gitu hampir setiap acara, hampir setiap program pasti ada sentuhan Pasti komedi. komedi, iya. Karena kita semua butuh hiburan, Cing. Betul. Di dunia yang sedang susah, ini kita semua butuh hiburan. Benar. Sampai film aja ada konsultan komedinya sendiri. Oh iya. Sekarang tuh udah kalau ada film yang harus ada komedinya, udah ada nama satu profesinya tuh konsultan komedi yang khusus. Wow. Khusus untuk mikirin gimana nih kok di scene ini komedinya seperti apa. Gitu. Seru banget. Iya. Seru banget selalu ngumpul sama orang-orang yang komedian juga. Ketawa Iya. mulu hidupnya. Awet muda loh, Cing. Harusnya ya, tapi orang komediannya cepet tua kayaknya. Karena kan harus mikir gitu. Iya. Iya. Nah, aku jadi penasaran. Tadi kan Cing bilang gak ada sekolahnya dan lain sebagainya. Iya. Tapi Cing sendiri, setahu aku juga ini kan lulusan UI kan ya? Iya. Sekolahnya mah. Kalau Dulu sekolah univnya di mana? Apanya? jurusan HI. Jurusannya ya? Hubungan internasional. HI, gitu. UI. Tuh HI. pinter banget. Kalau pinter iya, gue sih ngerasa kayaknya dia emang pinter. Sampai emang biasanya komedian-komedian tuh pinter-pinter loh. Harus. Karena komedian Pinter-pinter itu, loh. Banyak tahu anak UI yang jadi komedian. kayaknya hampir semua orang pinter akan lucu deh. Karena dia tahu cara membuat satu jokes. Komedi itu kan begini, Mas. Kita tuh ngarahin orang ke satu tempat, begitu udah sampai di tempatnya kita tinggalin. Kita tinggalinnya punchline-nya itu. Lo mau tinggalin dia dengan ketawa, lo mau tinggalin dia dengan kesel. Kalau di drama lo tinggalin dia dengan nangis gitu.
Nah, semuanya harus kita kerjakan 2 kali, Mes. Kalau kita pengen komediin tentang DPR misalnya, kita harus ngerti dulu DPR-nya seperti apa gitu. Harus kita pelajari dulu DPR-nya. Setelah itu baru kita cari komedinya. Kita mau ngelucuin, parodiin musik, kita harus benar-benar bisa dulu main musiknya. Benar-benar. Mau diganti liriknya, baru bisa. Jadi ada 2 kali kerjaan kalau di komedi. Dan kayaknya hampir semua komedi harus cerdas deh. Bukan pintar secara akademis, tapi harus cerdas untuk bisa membuat produk komedi jadi bisa diterima gitu. Ternyata ada ininya sendiri ya, bisa dibilang kayak ada dunianya atau pengetahuannya sendiri. Iya. Kayak kalau misalnya dibikin matkul gitu bisa ya, mata kuliah gitu. Harusnya bisa Industri sih. komedi gitu Iya. ya. Kayaknya di beberapa tempat mungkin kuliah universitas belum atau ini ya. Cuma udah ada beberapa institut komedi yang ngajarin komedi itu bukan cuma untuk pertunjukan di TV. Gimana lo menjadi guru yang bisa naruh unsur komedi supaya murid lo senang. Gimana lo menjadi manajer yang bisa masukin unsur komedi sehingga anak-anak buah lo bisa senang. Gimana lo jadi kayak motivator yang bisa berkomedi sehingga orang-orang bisa dengerin lo lebih senang gitu. Kayaknya banyak. Benar. Konsultan komedi udah banyak sekarang. Nah, udah gitu aku ngerasa ya, teman-teman aku yang bisa ngelucu atau yang mereka memang ekstrovert, itu tuh lebih gampang buat bergaul dan lebih gampang buat networking, bisa dibilang gitu. Iya. Dan itu tuh memudahkan mereka untuk entah itu berbisnis, entah itu cari kerjaan, apapun itu gitu tuh jadi lebih gampang gitu. Kalau orangnya tuh bisa lucu, itu tuh benar. Iya. Itu benar. Kalau bahkan ada orang yang bilang gitu kalau cewek itu nyari cowok yang kalau dibandingin kaya terus sama humoris, kayaknya lebih banyak yang milih yang humoris gitu. Tapi masalahnya yang humoris juga banyak yang kaya, jadi yang humoris miskin nggak dapat juga ya. Karena memang pergaulan kita kan dari dulu gitu kan, pengen deket sama orang yang bisa lucu. Kalau misalnya di sekolah, selama sekolah itu rasio kita belajarnya kan lebih banyak daripada kita istirahat. Mata pelajarannya banyak, dikali berapa menit banyak. Begitu ada istirahat, kita pengen refresh. Pasti pengen ketemu orang yang bisa bikin refresh, salah satunya orang yang lucu. Atau di pergaulan anak-anak laki-laki umur belasan tuh yang bisa main gitar. Semuanya dalam rangka refresh loh. Iya benar. Dalam rangka refresh kegiatan kita. Nah, lucu, terus main musik, suara bagus, itu adalah sarana kita untuk merefresh. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan itu udah pasti banyak temennya. Iya, true. Dan kayaknya itu ke bawah terus sampai nanti di dunia-dunia yang lain juga orang ketemu sama yang, tapi nggak bisa kan, kita baru ketemu terus kita nyanyi sama orang gitu, baru kenal terus kita nyanyi gitu. Mas, lo suara lo bagus, tapi begitu kalau ketemu sama orang baru terus lo nyanyi, dia bilang, apaan sih? Dibanding kalau kita ketemu orang baru terus kita ngejokes, itu bisa keterima gitu. Benar. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau begitu udah kenal agak lama, Memes bisa nyanyi, kayaknya enak gitu jalan sama Memes. Kalau kita nyanyi, lihat live musik, karaoke segala macam. Pokoknya yang hubungannya sama refresh, nyanyi, musik, nonton film, sama bercanda gitu. Benar. Dan yang bisa dilakukan sama orang yang baru ketemu adalah bercanda. Iya. Baru ketemu ngajakin nonton film. Good first impression sih itu. Ya, jadi mungkin itu ya yang menyebabkan orang lebih mudah punya networking kalau lo bisa bercanda. Gitu. Betul. Tuh guys, emang jiwa-jiwa ekstrovert kita tuh kadang harus muncul ya guys ya. Bener tuh, itu benar-benar. Nah, Cing, kalau kita bahas tentang karirnya Cing Abdel ya, Cing Abdel tuh lebih suka komedi yang kayak main grup yang sketsa-sketsa gitu, main sama banyak orang, atau lebih suka yang kayak stand up comedy gitu yang nge-joke sendiri gitu, tunggal? Kalau uang pasti kita lebih milih job sendiri ya. Kalau uang ya, pengen dapetin uang. Ya umur segini kita udah gak bisa ini dah. Itu beda ya? Beda lah. Iya, aku nggak tahu. Pasti lebih murah kalau kita grup, karena harus dibagi gitu. Enggak, tapi kadang kalau main sketsa gitu juga tetap pasti akan lebih sedikit bayaran dibanding stand up comedy. Really? Stand up comedy itu termasuk performer yang dibayar mahal.
Boleh tahu nggak sih, Cing, kayak berapa sih sekarang Kayaknya kisarannya? Orang-orang tuh banyak yang penasaran kan? Ya, ini bukan gue ya, bukan gue. Tapi ada stand up comedian yang bisa dibayar 70 juta untuk setengah jam. What? Off air? Iya, Wow. setengah jam loh dibayar 70 juta. Yang lagi hits-hits gitu Iya. ya? Kayak Kiki gitu-gitu. Ya mungkin ya, gue nggak tahu ya. Tapi gue tahu ada teman gue yang dibayar segitu untuk setengah jam. Kalau diambil durasi kerjanya gitu ya. Mungkin MC juga nggak dibayar segitu untuk 4 Ya jam. enggak mungkin. Ya enggak sih. Ya itu 70 gede banget sih, setengah jam ya. Setengah jam ya gitu. Apalagi kalau dibandingin sama durasinya gitu ya, kerja begitu. Cuma untuk mendapatkan produk yang setengah jam itu, perjuangan komediannya itu mungkin seumur hidup. Iya. Lo Sampai ngeliat titik darah sekarang penghabisan. aja. Iya, lo ngeliat sekarang enak banget sih lo setengah jam. Iyalah, lo gue kasih 30 juta setengah jam lo ngomong bisa nggak bikin ketawa. Sama seperti performa itu sulit. Orang sih ngelihatnya, ih kerjanya enak banget setengah jam dibayar segitu. Tapi lo nggak tahu penderitaannya untuk mendapatkan di posisi itu. Gitu. Tahu nggak semua orang juga bisa punya harga segitu. Betul. Gitu. Merintis nama ya, apalagi dengan banyaknya kompetitor di dunia entertainment ini tuh gak gampang. Orang tuh sering bilang, enak banget nyanyi, cuma 45 menit tinggal nyanyi doang, passionnya sendiri. Capek loh, kita mau perform itu kan pasti kayak persiapan materi ya kan. Kalau nyanyi tuh kayak latihan nyanyinya, ngafalin lirik dan sebagainya. Terus kita ngebawa diri kita, entah itu kostum, entah itu make up, entah itu kita bawa tim ya kan. Kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk datang sendiri kayak gitu. Iya. Itu tuh banyak banget elemen-elemen di belakang kita yang ngedukung kita ya untuk kebentuk satu performance. Makanya ya masuk akal sih kalau misalnya stand up comedy yang udah punya nama, yang bisa ngebawa crowd ya buat datang ya. Terus dibayar segitu. Iya. Aku make sense Makanya banget. gue tuh suka agak kesel kalau ada yang bilang, yalah cuman gitu doang. Lo ngomong doang-doangnya enak banget kayak nyanyi ya. Kalau gue juga ngeliatnya, yalah enak banget, memes nyanyi doang. Ya gue nggak ngerasain penderitaan lo latihan, penderitaan lo supaya lo tetap bisa tidak falas, penderitaan lo untuk nyari baju yang pas, Nyari brandingan gitu. Emang orang sih emang enak sih ya. Apalagi di dunia desain deh. Misalnya gini, begini doang masa mahal banget sih. Coba lo belum ada, lo bikin kayak gini juga belum tentu bisa. Benar. Nyari hurufnya kayak gimana, motong-motonginnya itu kayak gimana gitu ada. Butuh bakat tersendiri. Butuh bakat tersendiri. Iya. Butuh bakat tersendiri, butuh banyak perjuangan deh untuk ini. Benar. Tapi orang biasa nilai udah jadinya aja sih. Iya. Gitu. Cing, tapi kalau aku boleh tahu nih, dulu pas awal-awal Cing nge-host nih, itu bayarannya berapa? Tahun berapa? Maksudnya biar teman-teman tuh bisa ngelihat kayak, wah semua itu juga dimulai dari nol loh gitu. Kayaknya waktu gue pertama kali nge-host itu acara Mama dan AA ya. Itu tahun 2006 deh, sebelum ambil temuan itu. 2006, wow. Kayaknya masih ratusan ribu deh gue satu episode. Masih ratusan ribu kayaknya. Cuman dulu, itu Iya. standarnya segitu apa? Enggak lah, harusnya udah lebih. Ada juga yang lebih dibayarnya. Kayaknya ratusan ribu deh. Orang pendapatan gue itu waktu udah di TV ya, sempet cuma 8 juta sebulan. Hah? Kirain sekali perform? 8 juta sebulan. Itu berapa kali on air ya? Ya kecil lah. Maksudnya kalau Kecil banget sih, kecil kecil banget banget. lah kalau apalagi dibandingin sama wah udah masuk TV gitu. Iya. Pandangan Orang tuh selalu orang-orang. ngeliat berarti glamour, berarti Iya. bayarannya itu gede. Iya. Berarti kayak Iya. belum kayak cairnya mundur-mundur. Iya, benar gitu. 8 juta ya kita relatif ya bilang itu gede atau kecil. Cuma kalau dibandingin sama lo udah tampil di TV, Heeh. muka lo ada di TV, Lo selalu pakai baju yang bagus-bagus. iya, terus gajinya tuh 8 juta tuh kayaknya memang nggak pas ya, Iya. nggak pas ya. Tapi ya itu dulu gue segitu. Tapi apakah dari situ itu membantu banget karirnya Cing buat naik? Iyalah pasti. Acara Mama dan AA itu salah satu acara yang bikin
gue dikenal sama paling tidak sama orang-orang di luar ya yang nonton gitu, sehingga TV kan butuh popularitas ya untuk exposure. Iya, saling simbiosis mutualisme gitu. Si TV bisa bikin orang populer. Dan si orang populer bisa narik orang untuk nonton TV itu gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Iya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi jasanya dalam sebuah itu, ya sama-sama gitu. TV butuh orang populer untuk narik penonton. Orang butuh TV untuk jadi populer gitu. Nah itu mungkin gue bisa jadi lebih dikenal sama orang-orang, salah satunya di acara Mama dan AA itu. Sehingga kemudian terbuka kesempatan tuh banyak terbuka. Dan kemudahan itu datang dengan sendirinya, harus diakuin juga gitu. Kerja jadi artis kayak kita itu banyak kemudahan yang kita dapetin gitu. Betul. Banyak gitu. Benefitnya sih. Kalau dibilang gak enak jadi artis kayaknya terlalu munafik. Banyak kan enaknya kok jadi artis. Uangnya juga dapatnya lebih besar dibandingin rata-rata orang gitu. Jadi lebih enak dan lebih terbuka kemudahan-kemudahan yang datang ke kita gitu dengan adanya di TV. Dan salah satu manfaat yang bisa Encing rasain di program Mama dan AA. Mama dan AA itu Mama Dede kan? Iya. Itu kan program tentang religi, agama Islam. Berarti tiap hari Encing Abdel juga banyak belajar agama pastinya. Dan sampai sekarang pun ya Encing Abdel tuh sering banget di acara religi. Sampai sekarang masih ada, gue beberapa kali juga bareng sama Memes. Di acara namanya Barakallah sekarang di SCTV. Iya, setiap pagi ya. Setiap pagi, setiap jam 4. Itu ustadznya ganti-ganti, tapi hostnya tetap gue karena hostnya kontrak mati. Habis dikontrak terus disumpahin mati. Jangan dong. Iya, itu kayaknya otomatis deh. Setiap hari kita dengar, setiap hari kita perhatiin. Setiap hari kita dapat informasi tentang masalah agama, kayaknya otomatis akan masuk dengan sendirinya deh. Tahu gitu permasalahannya gitu. Terus kayaknya kita gampang lebih bersyukur karena kan biasanya yang nanya ke situ orang yang punya masalah. Oh iya? Pasti orang yang punya masalah, bukan. Itu nggak disuruh ya sama TV? Dulu, waktu Mama Dede nggak ada yang disuruh. Jadi benar-benar orangnya. Tapi pas Mama Dede udah nggak sama gue, kayaknya jadi disuruh deh. Nggak ada. Dulu Mama dan AA itu termasuk acara yang pionir, acara pagi yang live di subuh-subuh, dan penontonnya banyak. Iya benar. Penontonnya banyak. Dan dulu si kreatifnya dimudahkan dengan antusias jamaah yang pengen ikut. Jadi begitu jamaahnya ikut, jamaahnya daftar dan terpilih, si kreatif itu akan bilang, siapin 5 orang untuk bertanya permasalahannya sendiri. Jadi begitu datang nih jamaah nih, udah lengkap nih, ada 5 orang yang pengen nanya, dia tinggal pilih nih, yang pas yang mana. Jadi pertanyaannya itu bener-bener pertanyaannya si jamaah. Jadi ngomongnya juga lebih natural, karena dia tahu itu permasalahannya. Jadi tektokan sama Mama Dedenya juga lebih natural gitu. Nah sekarang mungkin programnya atau sistem produksinya berbeda. Mau lebih ringkas, ya udah gue siapin aja lah nih pertanyaan, nih lo baca ya gitu. Jadi nggak natural. Dan kadang-kadang bukan permasalahan dia juga gitu. Bukan permasalahan dia juga, yang ditanyain itu bukan permasalahan dia cuma bacain sesuatu. Jadi mungkin itu yang bikin berbeda gitu. Memang harusnya Mama Dede harusnya sama Abdel terus, harusnya. Iya. Karena biar lebih natural ya. Dan ratingnya juga lebih lonjak ya. Iya. Ditambah Cing Abdel makin tobat kali ya. Itu iya. Tapi itu mungkin salah satu penyebabnya ya. Acara TV natural atau nggak natural kan. Kita tahu lah gimana settingan di TV, dan biasanya settingan yang berhasil itu sesuatu yang natural tapi disetting gimana ya ngomongnya. Kayak pertanyaan si ibu-ibu itu beneran dari ibu-ibunya, tapi kita setting untuk masuk di segmen segini. Iya. Itu lebih diatur aja. Lebih diatur aja gitu, bukan disetting permasalahannya, cuma disetting teknisnya aja. Isinya tuh tetap natural gitu.
betul. Mungkin itu yang bikin berbeda Mama Dede dulu sama yang sekarang gitu. Iya, nah. Cing, kita mau ngobrol-ngobrol lagi sedikit tentang kehidupan pribadinya Cing dan masa lalunya Cing. Mohon maaf sebelumnya kalau bahas ini, tapi kan orang-orang tuh taunya Cing Abdel tuh komedian, pasti kayak ketawa terus tuh, seru kayaknya pekerjaannya, nggak tahu susah dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua, mohon maaf Cing dulu sempat terjerumus ke narkoba. Ya, dan waktu itu sebelum agak susah lepas ya, gitu. Kenapa tiba-tiba waktu itu ke situ, Cing mengarah ke sana? Ini sebenarnya udah lama Mes ya. Ini sebelum gue terjun ke ke TV. Oh, jadi sebelum dari dunia entertain? Sebelum dari dunia entertain gitu. Ini tahun-tahun, tapi barengan gue di radio lah gitu. Skupnya masih kecil ya, entertain. Umur belasan tahun lah, tahun-tahun 90-an awal lah. Ini pengalaman lama yang kalau menurut gue sih hal yang bukan wajar dalam arti benar ya, wajar terjadi di lingkungan yang gue masukin. Artinya gini, gue punya lingkungan waktu itu yang menganggap mabok, judi, dan lain-lain itu biasa gitu. Iya, kayak lifestyle aja gitu. Iya, jadi begitu kita masuk ke situ, kayaknya tidak ada yang salah dengan apa yang kita lakukan gitu. Masuk terus ikutin apa yang ada di situ, tapi kemudian ternyata apa yang gue pakai itu gue tidak sekuat itu untuk memanage-nya gitu. Sehingga akhirnya tadinya yang pakai buat senang-senang, kemudian akhirnya ketergantungan. Kan kalau narkoba itu awalnya pasti lo pakai buat senang-senang. Terus ditawarin gratis ya katanya bisa. Iya, misalnya kayak gitu ya. Lo dengan kondisi sadar nih, aku mau senang-senang lah, aku pengen mabok gitu. Tapi di kurun waktu tertentu, itu akan sampai titik pada saat lo nggak bakal bisa senang kalau lo nggak pakai itu gitu. Jadi lo tergantung, kalau lo mau senang, lo harus pakai itu. Sedangkan pada awalnya nih kita bisa memilih lo mau senang mau pakai narkoba atau lo mau nyanyi atau lo mau melakukan kegiatan apa. Sampai di satu titik badan kita, pikiran kita tuh udah bilang bahwa kalau lo mau senang lo harus pakai narkoba. Nah itulah titik ketergantungannya. Dan biasanya orang tuh beda-beda gitu. Ngerespon ketergantungannya itu gitu. Ada yang nerusin, ada yang berhenti, ada yang pengen berhenti tapi balik lagi, ada yang dikurung sama orang, ada yang ketangkep, ada yang mati segala macam. Nah, di situ pergolakannya gitu. Nah, gue termasuk orang yang pengen berhenti tapi balik lagi gitu. Karena memang nggak mudah ya, kalau misalnya udah terlanjur terjerumus. Gitu. Kayaknya memang sulit lah, memang sulit untuk selesai pakai. Tidak semudah kita mulai makainya gitu. Ya. Karena apa efeknya sih Cing? Katanya tuh orang tuh kayak sakau atau apa, itu emang bener ya sih? Iya nih, jadi kalau narkoba itu ada berbagai jenisnya nih. Ada yang narkotika, ada yang psikotropika. Kalau yang psikotropika itu kayak sabu, Inex, itu bikin metabolisme tubuh kita jadi cepat. Makanya banyak orang yang pakai itu untuk doping. Banyak pakai itu doping supaya lo semangat kerja gitu. Memang itu jadi doping, tapi begitu lo nggak pakai lo akan lemes banget. Sehingga lo butuh itu lagi untuk membuat badan lo jadi normal. Nah, ada narkotika itu kalau si psikotropika itu disebutnya stimulan karena menstimulasi. Nah, narkotika itu disebut depresan karena akan neken metabolisme tubuh kita. Kita akan jadi lebih slow, lebih nyantai. Makanya banyak orang yang menyendiri itu kalau pakai cimeng, pakai heroin gitu. Nah itu depresan gitu. Tapi yang paling banyak, paling sakit itu adalah heroin sakaunya. Heroin sakaunya itu karena secara fisik, secara mental itu dia nagih. Kalau kita nggak pakai itu, kalau si psikotropika badan kita cuma lemes. Kalau si cimeng mungkin cuma kepengen aja. Secara fisik tidak ada terlalu nagih gitu. Nah kalau si heroin ini pada saat kita nggak pakai,
pikiran kita pengen make, badan kita juga nagih. Maksudnya tulang tuh jadi ngilu-ngilu gitu, terus muntah-muntah, terus jadi diare, terus keringetan, terus menggigil dalam waktu yang bersamaan, Mes. Semuanya bersamaan, jadi kayaknya sakitnya memang sulit ditahan gitu. Jadi orang tuh tentu pengen make terus, padahal kalau make terus juga lama-lama mendekati kematian juga, sama aja gitu. Bener. Jadi pengen make itu untuk ngilangin sakit, bukan untuk cari maboknya lagi. Supaya badan kita bisa normal. Tapi begitu kita make, kita naruh bahan itu sehingga toleransi tubuh kita semakin gede gitu. Iya. Jadi lo semakin lama semakin tambah. Lo kalau mau normal lo tambah lagi segini. Mau normal tambah lagi sampai satu saat. Kalau orang bilangnya overdosis, tapi kalau orang dokter-dokter bilangnya itu lethal dosis. Jadi lo nggak harus pakai banyak satu kesempatan itu. Lo pakai sedikit aja, tapi itu udah lethal dosis. Dosisnya udah mematikan karena tubuh lo udah tidak mampu bertoleransi lagi sama zat itu. Nah gitu kita nggak pernah tahu adanya kapan. Jadi bisa aja kita pakai sedikit, mati. Nggak harus banyak gitu. Waduh, makanya banyak sih orang yang meninggal karena narkoba ya, Cing. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Iya, aku juga kenal beberapa orang yang kayak gitu sih, Cing, gitu. Dan aku tuh pernah tahu bahkan orang-orang ini kalau udah kepepet, nggak punya uang, mereka bisa entah itu mencuri atau lain sebagainya. Iya. Sempat kejadian kayak gitu juga. Iya, kita nggak pernah pikir. Yang kita pikirin gimana caranya kita bisa dapetin barang itu. Dapetin barang itu harus beli. Kalau kita nggak punya duit, mahal katanya. Mahal. Dan kalau kita nggak punya duit, ya kita harus cari duit gimana pun caranya, termasuk nyolong. Termasuk ngebohong. Termasuk ini, termasuk itu gitu. Asal dapat duit dan duit itu bisa buat beli barang gitu. Karena memang udah sedemikian adiksinya. Kita itu orang yang menyalahgunakan narkoba itu dokternya tuh dokter jiwa, Mes. Iya. Ke dokter jiwa karena yang terganggu sebenarnya adalah jiwanya. Selain fisiknya, jiwanya juga terganggu. Jadi ada yang disebut mental adiksi. Sebenarnya yang terganggu itu, yang adiksi itu adalah mental lo. Mental lo yang udah ketergantungan sehingga apapun yang lo lakukan, kepikiran pertama lo adalah harus pakai itu gitu. Walaupun secara fisik lo juga ada ketergantungannya, tapi fisik itu bisa diobatin. Ketergantungan fisik bisa diobatin, lo detox aja 2 minggu kelar. Oh iya. Tapi ketergantungan mentalnya ini yang harus diobatin seumur hidup gitu. Karena makanya orang kayak rehab gitu kan yang habis narkoba. Iya, dia harus rehab. Cuman rehab di kita itu sekedar untuk bikin urin kita negatif dari narkoba, bikin darah kita negatif. Tapi secara mental, secara kehidupan kita tuh tidak diajarin di rehab. Paling nggak rehab yang gue masukin ya. Iya. Begitu lo keluar dari rehab itu apa yang mau lo lakukan supaya lo nggak pakai lagi. Nah itu yang belum maksimal kayaknya. Di sini gitu. Kalau untuk nggak pakai doang lo masuk dikurung juga nggak bakal pakai, lo nggak dapat BR-nya dari barangnya dari mana gitu. Tapi yang paling penting begitu lo keluar dari rehab, bisa nggak lo nggak pakai lagi gitu. Di kita kayaknya masih tergantung orangnya deh. Betul. Gitu. Belum ada metode yang pas gitu. Kita nyebutnya aftercare. Aftercare dari rehab itu yang bisa bikin para pemakai itu udah jadi bener punya modal untuk bagaimana cara menolak ajakan, menolak lingkungan yang bisa bikin dia relapse gitu. Kalau dari Cing sendiri, apa yang Cing lakuin biar bisa kayak keluar dari lingkungan toksik itu? Kesadaran orang macam-macam, Mes, gitu. Kesadaran orang macam-macam. Dan kebetulan gue bersyukur banget gue dianugerahi kemampuan berpikir mungkin yang bisa membuat gue ngerasa menimbang-nimbang mana yang lebih baik, mana yang buruk gitu. Gue ada di satu titik yang bilang bahwa Del, kalau lo pasti pakai, ya udah habis hidup lo. Jadi lo harus nggak pakai kalau lo pengen hidup. Kalau pengen hidup, nah ya gue melakukan itu. Misalnya sekarang gue ninggalin semua teman gue yang pernah pakai bareng. Gue mau dibilang sombong kayak terserah, gue mau dibilang
belagu kayak terserah gitu. Karena gue tahu bahwa gue tidak sebegitu kuatnya kalau gue ada di situ lagi untuk tidak pakai gitu. Benar. Jadi gue lebih ngambil resiko dibilang sombong lah daripada gue ngambil resiko pakai lagi gitu. Iyalah, udah pasti. Iya, nggak usah ada ketakutan dibilang ini dibilang itu sama orang, sama teman kita yang dulu kita bareng-bareng make. Tinggalin udah itu. Mungkin itu salah satu cara gue sama sekali tidak mau lagi berhubungan dengan, bahkan datang ke tempat yang bisa bikin gue ingat gue pernah pakai di situ aja gue udah enggak sama sekali. Luar biasa. Aku salut banget sama Cing Abdel perjuangannya untuk bisa lepas, karena aku kenal beberapa orang yang memang nggak bisa lepas dan sampai akhirnya meninggal dunia, Cing. Kayak itu udah 3 orang deh yang aku kenal. Dan itu meninggalnya juga muda, di umur yang muda. Iya. Karena udah, ya kalau kita tahu sih bilangnya overdosis ya. Gitu. Dan maksudnya di sini kita juga bisa melihat kok Cing Abdel ini salah satu contoh yang bisa benar-benar keluar dari lingkungan toksik itu dan benar-benar ngerubah dirinya buat jadi versi yang lebih baik gitu. Iya. Dan Cing Abdel bisa buktiin kalau Cing Abdel masih bisa ada di dunia entertainment sampai sekarang. Gitu. Dan dengar-dengar sih salah satunya Mama Dede juga yang ngebantu. Iya. Mama Dede itu mungkin secara personal bilang, "Del, lo harus gini, nggak pernah sama sekali." Nggak pernah sama sekali. Tapi pendekatannya dia yang akhirnya gue lihat adalah Mama Dede itu sosok yang apa sih istilahnya? Walk the talk. Apa yang dia omongin, iya dia lakuin. Dia ngajarin orang tuh sedemikian jelasnya gitu. Kalau kita mau belajar ya. Kalau kita mau, misalnya dia lagi ceramah tentang bersedekah harus kayak gimana, ya dia lakuin itu. Dan dia lakuin itu di depan gue yang gue tahu. Akhirnya trigger gue untuk melakukan itu juga gitu. Jadi mama itu nggak perlu ngajarin gue lo harus ini Del, harus ini nggak pernah kayak gitu. Misalnya melakukan kebaikan itu diajak bareng-bareng, Del, gue pengen ini nih. Ada orang yang nggak bisa bayar kontrakan, kita patungan yuk bayar kontrakan buat dia, ayo gitu. Kalau lagi nggak punya duit mah, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman dia selalu kasih kesempatan untuk bareng-bareng berbuat kebaikan gitu. Kesana-sananya mungkin gue jadi lebih terlatih. Apalagi di acara Mama Dede itu banyak banget orang yang curhat, emak-emak yang tadi gue bilang itu adalah curhatnya bener-bener dari permasalahan mereka. dia. Akhirnya gue setiap hari menemukan, ini orang ternyata masalah hidupnya jauh lebih berat dari gue. Kondisinya jauh lebih tidak menguntungkan dibanding gue gitu. Tapi dia mau jauh-jauh datang ke sini untuk nanya segala macam. Nah, gue dengan diberi kemudahan yang seperti ini, kayaknya kufur nikmat banget kalau nggak ini. Jadi gue lebih banyak bersyukur dari 13 tahun bersama Mama Dede, setiap hari dengerin curhatan orang-orang yang kondisinya jauh di bawah gue dan dia tetap bisa survive gitu. Kalau gue ngerasa kalau gue yang berada di posisi ibu-ibu itu juga belum tentu kuat gitu. Jadi dengan kondisi gue yang sekarang harusnya bisa santai aja nerima cobaan gitu. Karena bakal selesai kok, cobaan itu bakal selesai. Nggak mungkin akan selamanya. Tuh teman-teman, luar biasa. Emang kuncinya harus lebih banyak bersyukur. Benar. Dan ngelewatinnya pun juga, insya Allah pelan-pelan ya bisa dilewatin dan kita ada solusinya. Karena orang selalu bilang katanya, cobaan ini nggak bakalan Allah kasih ke kamu kalau Allah emang tahu kamu bisa ngelewatinnya gitu. Pasti, karena sesuai dengan kelasnya kita. Gini aja deh, kalau kita kalau ingat-ingat waktu kita SD, kita nggak ngerjain PR, kayaknya itu akhir dunia deh. Mau masuk sekolah juga, mau masuk sekolah Bener takut, mau ini sekolah, ngeri banget, kayaknya itu udah akhir dunia dah. Padahal coba kalau kita pikir sekarang, sebenarnya lo nggak kerjain juga nggak apa-apa. Jalan tuh hari-hari lo tetap akan jalan, lo nggak akan dikeluarin. Tapi tetap ya harus ngerjain PR ya. Iya kan. Mudah-mudahan yang nonton bukan anak kecil ya. Maksudnya kita bisa nyikapin cobaan itu sesuai dengan kelasnya nih. Apapun yang kita lakukan sekarang, itu pasti ada penyelesaiannya. Kalaupun lo tidak menang sama cobaan itu, ya udah nggak apa-apa. Hidup nggak selalu
tentang menang. Benar. Hidup itu bisa juga kalah, dan di kalah itu kita bisa belajar gitu. Sama waktu kita nggak ngerjain PR. Kalau lo nggak ngerjain PR, hidup akan tetap berlangsung kok. Tapi lo akan dihukum. Benar. Gitu. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya gitu. Jadi jangan terlalu takut sama kondisi sekarang. Atau kalah, ya. Jangan terlalu takut sama cobaan. Lo hadepin kalau gagal, ya itu hidup. Hidup nggak menang terus gitu. Dan kalah kalau kita mau ambil positifnya, ada proses belajar di situ gitu. Ya hidup sekarang mungkin akan bisa lebih santai kalau kita ngadepin segala permasalahan seperti itu gitu. Kerja deh misalnya, lo dikasih jadwal jam segini nggak bisa, ya udah, gue nggak bisa, udah, biar nggak panjang ini. Kalau gue nggak bisa, resikonya apa ya gue terima gitu. Jadi selesai masalahnya cepat, selesai solusinya juga cepat gitu. Ini sama aja kayak part of proses growing up ya. Iya, benar gitu. Itu juga aku rasain banget sih, Cing. Kayak semakin kesini, semakin banyak ya cobaan hidup. Iya. Cara nyelesainnya gimana, dan semakin rumit. Kadang aku ngerasa kayak, ya Allah, hidup susah banget sih, ya Allah. Tapi ya kayaknya semua orang banyak yang ngejalaninnya kayak aku juga sih. Iya. Ingat aja lah waktu SD lo nggak ngerjain PR. Dan pernah lo nggak ngerjain, toh ada sampai sekarang. Iya, Gitu. benar. Cobaan kayak gitu memang banyak. Kalau dikit tuh cobain namanya. Aduh. Oke, Cing, bahas-bahas tentang konten YouTube-nya Cing Abdel nih sekarang. Cing Abdel ada YouTube. Ya. Namanya? Channelnya namanya Abdel Ahrian. Iya. Namanya Abdel Ahrian. Gue bikin YouTube ini udah berbarengan sama pandemi lah, dua tahunan lebih gitu. Dan gue ngerjainnya juga seneng, bahkan gue tayang tiap hari, Mes. Wawancanda itu? Iya, ada wawancanda, ada makan, tapi gue udah 2 tahun ini tayang setiap hari. Wow, konsisten. Iya. Wow. Karena gue kerjanya seneng. Lu bayangin kalau harus tayang tiap hari, tapi kita ngerjainnya nggak seneng gimana? Benar. Meledak ya, tapi gue ngerjainnya seneng. Apalagi di saat pandemi tidak terlalu banyak kesibukan di luar, dan gue bisa ngerjain ini salah satu usaha gue untuk tetap ada di dunia ini gitu. Umur gue udah termasuk uzur untuk dunia entertainment kalau menurut gue. Enggak lah. Iya, Mes, umur gue tuh 2 kali elu. Iya, tapi masih bisa ada di dunia entertain sampai sekarang. Iya, tapi gokil. Untuk usia-usia segue ini, kalau gue tidak melakukan apa-apa, gue hanya mengandalkan apa yang gue punya tanpa di-upgrade, itu akan kepinggirkan dengan sendirinya gitu. Oh, itu iya sih. Kayaknya hampir semua deh, bukan di umur Ngikutin gue doang. zaman ya. Ngikutin zaman, kita harus adaptasi, kita harus kolaborasi, kompetisi kayaknya juga sekarang udah. Kayaknya Ketat banget. Sebenarnya udah hampir nggak ada loh, Mes. Ya? Kompetisi itu cuma di olahraga doang kayaknya deh. Coba lo lihat nih, kita punya channel YouTube masing-masing yang harusnya bersaing. Tapi ini kita bareng, kolaborasi. YouTube itu yang mendobrak segala. Kayaknya cuma di YouTube yang bisa promoin produk kita di produk orang lain. Gimana sih? Kayak TV deh, lo lagi siaran di SCTV, lo ngomong RCTI langsung dipecat. Iya sih. Iya sih, karena bersaing. Kalau kita ini bisa bersinergi ya. Nah, itu agak aneh juga gitu. Kita nggak ketakutan akan kehilangan subscriber, kehilangan viewer. Malah collab ini jadi lebih banyak bawa masa bilangnya. Jadi memang harus kolaborasi gitu. Bahkan Jakarta aja kota kolaborasi sekarang bilangnya. Saking pentingnya kolaborasi gitu. Ya. Nah, Cing, di konten YouTube-nya tuh ada apa aja sih selain wawancanda? Ada apa aja gue kontenin. Makan ada? Makan ada. Suka banget mie ayam kan? Mie ayam. Kenapa sih? Enak emang, mie ayam itu enak sama enak banget gitu. Tadi pagi aku makan bubur ayam, Palapa-Raya. Itu kalau nggak gara-gara Cing bilang katanya itu bubur ayam seenak. Paling enak sedunia fana. Paling enak sedunia fana. Udah nggak ada lagi yang lebih enak dari itu. Gue udah nggak pernah makan bubur lain selain bubur Palapa selama 15 tahun. Dari 2007 gue nggak pernah. Pernah cuma sekali diajak Uus di Bandung dan jauh enakan Palapa.
Kalau mie ayam gue makan terus. Oh iya? Di mana aja gitu. Di mana aja? Di mana aja ada mie ayam gue makan. Pernah sampai sakit perut nggak sih makan mie ayam? Kebanyakan makan mie ayam? Enggak, tapi asam lambung kali ya. Sama aja. Wah, Jin, thank you so much loh. Iya. Seru banget. Sama-sama, Cerita-ceritanya, sharing-sharingnya. Iya. Dan benar-benar banyak kasih insight buat teman-teman semuanya, juga banyak kasih inspirasi yang aku pelajarin dari Jing ini, bahwa di dunia itu kita tuh nggak selalu di atas. Iya. Kadang kita juga ada masa jatuhnya, kadang kita juga lagi di titik terendah di hidup kita, tapi gimana caranya buat kita untuk bangkit kembali. Dan salah satunya kalian bisa lihat dari Cing Abdel ini, bisa membuktikan bahwa sampai sekarang pun Cing Abdel masih bisa ada di dunia entertainment. Wow, dan terus ngikutin perubahan zaman sampai bikin YouTube dan lain sebagainya. Iya. Luar biasa, Cing. Nah, sebelum kita kelarin podcast ini, aku punya challenge buat Cing Abdel, yaitu fast answer, jawab cepat. Oke. Are you ready? Ready dong. Temon atau Jarwo? Berat, karena gue harus menjelaskan hal ini ya. Kalau gue disuruh milih sesuatu yang tidak punya perasaan, itu gue akan cepet jawabnya. Bakso apa bubur? Bakso misalnya kayak gitu. Kalau gue disuruh milih orang yang dua-duanya punya jasa sama gue, itu gue akan menyakiti salah satunya. Benar. Karena dua orang ini punya andil yang besar sama gue. Pilih Temon apa Jarwo, kalau yang jelek gue akan pilih Temon gitu kan. Iya. Kalau yang pemarah gue akan pilih Jarwo gitu. Kalau yang pintar nyanyi akan gue pilih Temon. Cuman kalau disuruh gini pasti gue akan bingung nih. Konteksnya apa? Kasihan orang yang ditanyain kayak gini. Ntar kalau gue pilih Mama Dede aja dah, udah ya. Itu dia. Luar biasa. Iya. Oke, next. Bubur atau mie ayam? Bubur. Oleh bubur parah-parah ya. Oke. Titik terendah seorang Cing Abdel adalah saat gue memutuskan mengurung diri itu selama 2 atau 3 tahun lah di rumah, supaya gue nggak make lagi. Jadi gue habis direhab, selesai rehab, biasanya gue berkegiatan tapi relapse lagi. Nah ini di satu titik ada gue habis rehab. Habis rehabnya setahun, dipulangin ke rumah, terus gue memutuskan untuk mengurung diri 2 tahun gak keluar rumah. Nah terus kerjanya gimana? Gak ada kerja, makanya itu gue titik terendah gue itu. Secara harga diri juga tertekan banget gitu. Umur juga udah nggak muda lagi. Cuman itu yang harus gue lakukan untuk gue bener-bener kuat ngadepin ke depannya gitu. Gak apa-apa lah gue kehilangan 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun masa hidup gue supaya gue bisa ngelanjutin belasan atau puluhan tahun ke depan. Dibanding kalau gue saat itu setahun gue langsung keluar, mungkin gue bisa mati dalam durasi 2 atau 3 tahun itu, gue pakai lagi akhirnya gue mati gitu. Jadi gak apa-apa lah gue kehilangan 2-3 tahun supaya yang belasan dan puluhan tahun ke depan bisa gue jalanin gitu. Wow, luar biasa. Oke, next. Hal yang paling menakutkan bagi Cing Abdel adalah? Sekarang ya? Kalau sekarang itu gue takutnya tuh mati dan meninggalkan keluarga gue dalam kondisi yang lemah. Kita tuh, gue dari Mama Dede dikasih tahu deh, itu ada ayatnya loh, katanya gitu. Ada ayatnya bahwa kita tuh harus punya rasa takut untuk meninggalkan keluarga dan keturunan kita dalam kondisi lemah pada saat kita mati. Lemahnya itu lemah macam-macam, termasuk lemah iman dan lemah ekonomi. Jadi gue, kalau sekarang gue mati nih, gue merasa jadi suami dan kepala keluarga yang belum berhasil. Karena gue belum ninggalin pegangan yang sedemikian kuat sehingga anak dan istri gue bisa ngelanjutin hidup kalau gue nggak ada. Gitu. Nanti kalau pada saat gue ngerasa cukup, kayaknya gue akan lebih kalau gue mati sekarang nggak apa-apa dah, gue udah ninggalin fondasi yang kuat buat anak dan istri gue. Kenapa? Karena aku lihat kayak anak-anaknya Cing pinter-pinter, mereka kecil, juga baik-baik. Kayaknya masih butuh pendampingan gitu. Oh, kalau itu pasti. Iya, pendampingan gitu kan. Kayak misalnya sekarang ya, gue dulu ada target tuh, yang paling gue takutkan adalah gue mati dalam keadaan masih pakai dan orang tua gue masih hidup gitu.
Jadi orang tua gue menyaksikan gue mati dalam keadaan gue masih pakai. Itu gue takut banget gitu. Sampai satu saat gue ngerasa di kondisi yang gini nih. Kalau misalnya sekarang gue mati nih, gue udah bisa banggain buat nyokap bokap gue nih. Karena gue mati dalam keadaan clean, nggak pakai. Tapi namanya hidup kan berjalan nih. Pada saat yang sama gue juga punya target. Gue harus mati saat, bukan harus mati, gue pilih. Kalau dikasih pilihan, gue minta mati pada saat istri sama anak gue udah ada pegangan dan kuat. Takut mati. Sebenarnya nggak boleh takut mati ya kita ya. Mati ya mati aja, urusan orang itu yang hidup ya urusan yang hidup ya. Tapi kita harus mikirin. Iya sih, tapi itu benar sih. Ya kalau yang gue paling takutin ya itu mati sekarang, mati sekarang nih bikin kita yang nanti kalau kita bisa lihat gitu, aduh gue ninggalin anak gue nih harusnya jangan dulu gitu. Tapi kalau gue mati sekarang, kalau apa ukurannya nyokap bokap, gue seneng karena gue bisa mati dalam keadaan clean gitu. Gimana sih hidup ini emang sulit deh ya, udah dikasih pencapaian di satu tempat, lo akan cari pencapaian di tempat yang lain. Tapi itu yang bikin motivasi kita sih untuk terus Ya, hidup. yang bikin kita hidup. Tapi gitu. menurut aku dengan Cing ada pikiran kayak nanti harus ada pegangan buat istri dan anak-anak, itu menandakan bahwa Cing adalah ayah yang bertanggung jawab. Ya. Jadi siapa yang ingin saya lindungi tanggung jawabnya? Ya, udah ada, jangan nambah lagi. Segini aja udah takut mati, sosokan mau ngambil Nambah yang lagi. lain. Iya. Next question, ngelawak atau nge-host? Nge-host lah. Sekarang lebih ke nge-host. Secara uang. Realistis ya. Nomor satu, secara uang. Secara uang. Secara beban, itu tidak seperti ngelawak. Tapi pada saat nge-host, gue bisa ngelawak. Benar. Jadi di nge-host itu, semuanya terpenuhi gitu. Karena namanya kita penampil, selalu pengen jadi center perhatian gitu ya. Salah satunya dengan tetap bisa ngelawak gitu ya. Karena itu satu-satunya yang bisa gue lakuin. Nah di nge-host ini semuanya bisa. Bayarannya oke, terus pada saat nge-host lo bisa ngelawak, saat nge-host lo bisa melakukan apa aja gitu. Jadi kayaknya enakan nge-host deh. Ngelawak harus lucu, nge-host beban ngelucunya lebih sedikit. Dan sekarang terbukti jadi host, salah satu host yang sukses, yang paling lama stay di dunia entertainment. Anjay, ya kan? Kalau religi iyalah, gue ngerasa dari pertama gue ini sampai sekarang, kayaknya gue selalu ada acara religi. Dan mungkin itu yang membentengi gue ya. Sampai akhirnya takut macem-macem dulu gitu, misalnya ke tempat-tempat, ke klub deh waktu Mama Dana awal-awal tuh gue masih suka ya. Dan memutuskan untuk nggak lagi begitu, si pegawainya bilang, AA ngapain kesini? Kaget. Musik sampai akhirnya untung di sini-sininya itu ada kafe, ada klub yang ramah keluarga lah. Iya, family friendly, yang Ya, live music tapi live bisa music bawa ada, keluarga ya. Bisa bawa keluarga karena nggak ada alkohol di situ. Terus ada yang nggak boleh ngerokok bahkan gitu. Jadi kesini-sini ya mau nonton musik udah ada bisa, tempatnya ya. gitu. Aduh, terima kasih banyak, Cing. Sama-sama, Luar Mes. biasa, seru banget podcast kita kali ini. Banyak yang bisa diambil dari kisahnya Cing Abdel. Semoga aku doakan Cing Abdel selalu sehat, Amin ya Allah. Amin. selalu diberikan kesuksesan, Amin. keberkahan, kebahagiaan, dan segala yang diinginkan tercapai. Amin Cing, ya Allah. dalam waktu dekat. Amin. Amin, amin, amin. Oh, jangan mati dalam waktu dekat. Iya. Aduh, takut banget bahas mati dari tadi ya Allah. Agak tegangnya tiba-tiba. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini. Semoga bermanfaat. Doa yang baik-baik juga kembali ke kalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan I'll see you guys in the next podcast. Bye everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.